hadir semua, alhamdulillah ya. Tapi pada pagi hari ini kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengikuti pada pembelajaran kali ini. Semoga kita bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Ya, pada pertemuan pertama ini Bapak ingin menyampaikan sesuatu kepada anak sekalian. Pada hari ini kita nanti akan mempelajari pada mata pelajaran dasar-dasar. Nah, apa sih sebenarnya manfaat dari kita mempelajari mengenai ilmu ini? Ya, bagi kalian yang di jurusan agribisnis ternak ini salah satu kemampuan dasar yang akan kalian miliki kalau nanti kalian bekerja misalkan di sebuah perusahaan pakan atau pabrik pakan. Misalkan kalian nanti akan diterima di bagian quality controlnya atau pengontrol kualitas dari bahan pakan. Nah, dari quality control itu nanti kalian harus paham dan tahu bagaimana bahan pakan tersebut itu berasal, bentuknya, dan bagaimana kandungan nutrisinya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, nanti kalau nanti kalian menjadi seorang formulator pakan, ya siapa tahu ya jalan hidup kita, nasib kita ke depannya ya akan seperti apa. Kalau kalian nanti tetap bergelut di dunia peternakan dan masuk ke sebuah perusahaan pakan menjadi seorang formulator, itu berarti kalian ibaratnya memegang kunci rahasia perusahaan, ya, memegang kunci rahasia perusahaan. Di situ nanti kalian akan tahu rahasia dapurnya dari perusahaan, karena kalian paham betul formulasi atau nilai nutrisi dari pakan. Atau kemudian kalian bekerja di sebuah farm yang besar atau peternakan yang besar, peternakan ayam, peternakan sapi dan sebagainya. Ya, di situ kalian juga nanti akan melakukan manajemen mulai dari penerimaan pakan sampai nanti bagaimana memberikan kepada ternak. Nah, disinilah kuncinya kalian memahami dasar-dasar dari bahan pakan. Mengenai tujuan pembelajaran nanti yang akan kita lakukan, ya, tujuan pembelajarannya itu nanti kita nanti sistemnya ada diskusi dan tanya jawab, ya. Maka dari itu tujuan pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian adalah pertama diskusi dan menggali informasi. Jadi nanti kalian bisa saling bertanya, ya, dengan kelompok kalian, dengan teman kalian, sehingga nanti kalian bisa, ya, gitu. Terus kemudian tujuan pembelajaran berikutnya adalah kalian bisa membandingkan jenis-jenis bahan pakan ternak ini berdasarkan asalnya dengan mandiri. Jadi nanti ada Bapak berikan sampel kepada kalian. Nanti kalian membandingkan, ya, sampel bahan pakan tersebut apakah nanti bersumber dari tanaman atau nanti bersumber dari hewan, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir kalian nanti bisa menyimpulkan kandungan nutrisi pada bahan pakan ternak tersebut, ya. Oke, sebelum nanti kita memulai pembelajaran, Bapak ingin tahu dulu, ya, kira-kira mengenai materi ini, apakah kalian sudah pernah mendapatkan di pelajaran sebelumnya, ya, atau mungkin kalian sudah pernah mendapatkan informasi, entah itu kalian dari baca berita, ya, mencari dari internet, atau pernah membaca dari suatu potongan berita atau majalah dan sebagainya. Maka dari itu Bapak ingin memberikan suatu berita kecil. Ada 4 soal di sini, ya, ada 4 soal di sini. Kalian kerjakan sebisanya saja, semampu kalian, ya. Kalau misalkan tidak bisa juga nggak apa-apa, ya, karena ini hanya untuk mengetahui pengetahuan kalian mengenai awal dari pembelajaran kali ini. Seperti itu.
Tidak apa-apa, tidak selesai juga nggak apa-apa, ya, karena ini hanya untuk melakukan pretest saja. Jadi silakan ya jawab sebisa kumpulkan, ya, apapun jawabannya nggak masalah, ya, karena ini hanya untuk mengukur pengetahuan dasar dari kalian seberapa jauh pernah mendapatkan informasi mengenai beberapa permasalahan di sini. Ya, di situ ada berita, ya, ada berita mengenai pengolahan dan pemanfaatan bekicot sebagai pakan unggas ini, ya. Kira-kira apa? Jagung. Oke, terus biji-bijian, bekatul, bagus sekali. Ada lagi? Gandum. Oke. Terus kenapa dari semua gaplek? Ya, tadi bahan pakan termasuk. Ya, bagus sekali. Ya, itu bisa dipakai untuk sapi, bisa dipakai untuk unggas. Ya, tadi mengandung nutrisi. Terus apa lagi? Tidak mengandung anti nutrisi. Tidak mengandung. Ini dipakai untuk menyimpan cadangan makanan, ya. Dan cadangan makanan itu sebenarnya adalah untuk dicerna sementara. Ya, jadi di situ ada proses perendaman zat kimia, ya, berupa asam, tapi tidak terlalu pH-nya tidak terlalu rendah, sehingga untuk tambahan yang lain misalkan akan membentuk daging, membentuk bulu, membentuk telur, itu adalah untuk kebutuhan tambahan dari si ayam tersebut. Nah, sekarang kita lanjutkan proses tadi yang ada di pertanyaan di pretestnya. Pengertian dari bahan pakan, ya. Bahan pakan atau bahan makanan ternak adalah segala sesuatu yang dapat diberikan kepada ternak, baik yang berupa bahan organik, bahan anorganik, yang sebagian atau semuanya dapat dicerna tanpa mengganggu kesehatan ternak. Jadi intinya bahan pakan itu adalah semua yang kira-kira bisa diberikan kepada ternak, ya. Alami itu nanti misalkan yang ada dari sumber hewani atau dari sumber tumbuhan atau nabati, atau yang dalam bentuk anorganik, ya. Misalkan kalau di situ ada mineral, ya, tambah vitamin atau mineral. Terus kemudian, ya, apa sih yang menjadi syarat bahan pakan? Tadi yang pertanyaan pada kuis yang tadi. Nah, syarat bahan pakan itu yang jelas. Tadi ada teman kalian menjawab ada kandungan nutrisi, bagus, ya. Itu ada kandungan nutrisinya. Terus kemudian jumlah atau ketersediaannya, ya. Jumlah atau ketersediaannya itu harus ada, harus mencukupi. Ya, bagaimana misalkan seorang peternak dia punya populasi ayam 10.000, 20.000 atau banyak, ya. Tapi kita nggak bisa memberikan makanan yang cukup. Nah, itu juga nanti bermasalah. Terus kemudian kontinuitas, ini berarti keberlangsungannya itu juga harus terjaga. Misalkan kalian menjadi peternak, kalian memberikan pakan misalkan untuk konsentrat tertentu, konsentrat A. Nah, konsentrat A ini kalian harus pastikan pemasoknya atau poultry shopnya atau dari pabriknya itu rutin memberikan jadwal pakan setiap berapa hari sekali. Atau kalau misalkan kalian nanti menjadi peternak juga meramu makanan sendiri, ya, jagungnya harus tersedia terus, ya, nggak boleh kosong sama sekali. Dedamnya harus ada, ya. Terus kemudian misalkan tepung ikan dan sebagainya juga harus ada. Jadi nggak boleh kosong sama sekali. Dan ini juga harus ada manajemennya. Misalkan kalau dalam sebuah gudang itu bisa menghitung kira-kira jagung ini akan habis dalam berapa hari kalau dipakai untuk satu kandang. Sebelum habis sekian hari, maka harus sudah persiapan membeli bahan baku. Jadi nggak boleh misalkan pada hari
pagi sampai malam. Ya, yang terjadi adalah nanti kelaparan. Ya, kita melihat bahan pakan berdasarkan sumber atau asalnya. Ya, bahan pakan berdasarkan sumber atau asalnya itu misalkan bisa berdasarkan dari hewan dan ikan serta hasil ikutannya atau limbahnya. Bisa juga bahan pakan ini berasal dari tanaman atau hasil ikutannya atau limbahnya. Jadi kita bisa berdasarkan sumbernya kita bagi menjadi dua. Ada yang berasal dari hewan, ada yang berasal dari tanaman. Oke, kalau sampai sini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan langsung saja ya, nggak perlu menunggu. Misalkan saya bapak suruh. Jadi kalau ada langsung tanya, angkat tangan langsung, gitu ya. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Ternak bisa makan apa saja, Pak? Ya, ternak bisa makan apa saja. Yang penting tadi dia memiliki syarat-syaratnya. Ada bahan pakannya mengandung nutrisi, mengandung apapun, ya, tersedia, kontinuitasnya ada, terus kemudian tidak mengandung zat beracun, dan yang terakhir tidak bersaing dengan manusia. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain? Apa bedanya tepung tulang dan daging? Bedanya tepung tulang dengan tepung tulang dan daging. Kalau tepung tulang itu nanti sumbernya berasal dari tulang ya, khusus hanya dari tulangnya saja. Kalau tepung daging, tepung tulang dan daging itu adalah berdasarkan dari ada tulang dan daging, jadi masih ada ikutan dagingnya seperti itu. Tapi ada juga tepung ikan yang berasal dari industri ikan. Ya, jadi industri pengalengan ikan misalkan yang diambil cuma filenya atau dagingnya saja. Sementara kepala, duri atau tulang sampai ke ekor itu dibuang. Perusahaan seperti Java Confit, Chandra Popan, ya dalam suatu tempat pemotongan ayam itu bisa sampai 30.000 ekor, 20.000 ekor. Nah, tentunya itu kan menghasilkan bulu yang banyak limbahnya. Nah, limbahnya itulah nanti dibuat tepung. Ya, tadi tepung daging dan tulang ya, pertanyaan teman kalian itu adalah yang berasal dari tulang-tulang hewan yang kiranya tidak dimanfaatkan dalam rumah pemotongan. Terus kemudian ini contoh-contoh gambarnya ya, nanti kalian upayakan untuk langsung mengamati bentuk aslinya. Ini ada tepung ikan, tepung daging dan tulang, ada tepung darah, ya, ada tepung bulu, dan tepung kepala udang. Ini contoh-contohnya. Terus kemudian sekarang kita lebih tinggi. Nah, sementara pada ayam itu tidak memiliki kemampuan mencerna serat kasar dalam jumlah yang tinggi. Kemudian bekatul dengan dedap ini hampir mirip. Ya, kebetulan kita tidak menggunakan sampel ini nanti. Kalau bekatul ini dari kulit arinya, ya, atau kulit ada butiran halus kecil pada hasil kulit arinya. Nah, bekatul ini biasanya harganya lebih tinggi daripada dedap dan kandungan nutrisinya juga lebih baik. Terus kemudian ada bungkil kelapa. Nah, ini biasanya juga pada industri-industri yang menghasilkan santan. Ya, ada perusahaan-perusahaan menghasilkan santan seperti misalnya kita sebut merek aja, Karang, Sun, ya. Nah, itu hasil ampasnya, ya, itu dijadikan bungkil atau dibuat semacam ampasnya ya. Setelah proses pemerasan itu nanti dikeringkan sampai kadar air tertentu melalui sedikit fermentasi dan diberikan kepada unggas. Ada bungkil kedelai, ini juga sama ya, dari ampas atau dari proses pemerasan yang untuk menjadi bungkil. Sama dengan bungkil kelapa sawit, yang minyak goreng sebelum menjadi minyak goreng, ya, biji buah sawit itu kemudian ada proses pemerasan sampai pada taraf tertentu, akhirnya itu menjadi disebut sebagai bungkil atau sebagai ampasnya. Ya, ini contoh-contoh gambarnya. Ya, ada jagung, dedap, ya, kemudian bekatul, ya, bungkil kelapa, bungkil kedelai, dan bungkil kelapa sawit. Ya. Terus kemudian kita melihat
dari bahan baku tersebut berdasarkan kandungan nutrisinya. Ya, berdasarkan kandungan nutrisinya kita lihat apakah dia sebagai sumber mineral, sumber protein, ya, sumber energi atau sumber vitamin. Seperti itu ya. Ini adalah kandungan nutrisi yang diperlukan untuk unggas. Nah, misalkan yang bahan pakan sumber energi, ya, sumber energi ini misalkan sebagai energi utama, ya, ada jagung, ada dedak padi, ada bekatul, ya, atau misalkan ada pecahan beras, ya, atau ada lagi misalkan kalian bisa menyebutkan ya, sumber energi yang lain di sini. Siapa yang bisa? Misalkan ada yang tahu sumber energi yang lain? Jagung, tadi, sorghum, ya bagus sekali. Perhatian, waktu istirahat telah tiba. Kepada seluruh siswa dipersilakan istirahat. Dihimbau kepada para siswa yang membeli jajanan untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Ya, itu tadi teman kalian menyebutkan ada kolak, ya, ada sorghum dan sebagainya, itu termasuk sebagai sumber energi. Ya, bagus sekali. Terus kemudian yang ke berikutnya, ini yang bahan pakan sumber protein nabati. Nabati itu berarti sumber protein yang berasal dari tumbuhan. Ada bungkil kelapa, bungkil kedelai, bungkil kelapa sawit, gitu ya. Ini contohnya. Nah, ini misalkan untuk yang bahan pakanan ini, Deo bisa bantu Bapak membacakan. Bahan pakan sumber protein hewani itu tepung ikan, tepung garam, tepung telur, tepung daging, dan tulang. Ya, bagus ya. Jadi itu adalah contoh untuk bahan pakan sumber protein hewani. Jadi adalah yang bersumber dari entah itu hewan atau ikan. Ya. Terus berikutnya bisa bantu bacakan. Sumber pakan, bahan pakan sumber vitamin. Macam vitamin. 1. Vitamin A, minyak hati ikan tuna, minyak ikan paus telur. 2. Vitamin B12, susu, daging, tepung ikan. 3. Vitamin D, minyak hati ikan tuna, telur, dan susu. 4. Vitamin E, minyak tumbuh-tumbuhan, butiran, telur, minyak jagung, minyak biji kapas. 5. Vitamin K, tepung ikan. Fungsi vitamin pada ternak antara lain mempertahankan dan meningkatkan kekuatan tubuh, meningkatkan kesehatan ternak terutama dalam reproduksi. Ya, bagus ya. Itu adalah untuk bahan pakan untuk sumber vitamin. Ya. Jadi sumber vitamin itu sumbernya banyak sekali. Ya. Itu misalkan tadi ada yang dari vitamin A, vitamin B12, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Nah, selanjutnya misalkan yang ini bahan pakan sumber mineral. Jadi di situ disebutkan ada mineral makro. Mineral makro itu maksudnya mineral yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Seperti misalkan kalsium, ya, ada mangan, natrium, fosfor, serta kalium. Ya, terutama kalsium. Ya, kalsium ini untuk membantu membentuk tulang. Berarti dia dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Sementara mikro itu hanya dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Bahkan kalau berlebihan bisa menyebabkan keracunan. Ya, jadi ada tembaga, seng, dan besi. Ya, bukan berarti kita makan benar-benar tembaga, seng gitu ya, enggak. Misalkan ada unsur-unsur mineral yang jumlahnya hanya kecil atau sedikit sekali dalam kandungan bahan pakan. Nah, mineral ini ternyata mengandung manfaat.
misalkan dia berperan dalam pembentukan jaringan tulang dan urat, ya, urat itu sekaligus misalkan untuk membentuk otot. Kemudian berperan dalam membantu keperluan produksi, ya, entah itu menghasilkan telur, menghasilkan daging, atau kalau pada sapi menghasilkan daging dan menghasilkan susu, ya, betul sekali. Terus kemudian berperan dalam membantu proses pencernaan dan penyerapan zat-zat makanan. Karena memang ada mineral itu yang diperlukan untuk membantu penyerapan zat-zat makanan. Ya, contohnya garam. Ya, garam itu di sini disebutkan salah satunya adalah mangan dan kalium. Ya, itu adalah salah satu unsur garam itu membantu untuk penyerapan zat-zat makanan. Terus kemudian berperan untuk menggantikan mineral dalam tubuh yang hilang dan memelihara kesehatan. Ya, istilahnya kalau sekarang itu kalau di bahasa iklan adalah mengganti ion. Ya, ion itu juga sama sebenarnya adalah unsur-unsur garam. Ya, jadi kalau kalian olahraga, ya, kalian aktivitas PBB baris baris, misalkan ada kegiatan apapun, kalian berkeringat, di situ kalian mengeluarkan garam. Nah, kekurangan garam dalam tubuh itu nanti akan digantikan, ya, harus ada yang digantikan, entah itu lewat makanan, entah itu lewat minuman yang mengandung ion. Nah, selanjutnya ini adalah untuk bahan pakan yang non konvensional atau yang nggak umum, ya. Karena bahan pakan yang tadi Bapak sebutkan, tepung ikan, kepala udang, bungkil, biasanya harganya relatif lebih mahal, ya. Makanya perlu ada bahan pakan yang misalkan yang non konvensional. Yang tadi di awal, ya, Bapak sebutkan ada ampas tahu, ya, ampas kelapa, tepung mercon, ya, tepung daun lamoro, bisa juga untuk bungkil sawit. Dan bungkil sawit ini kan hanya di daerah tertentu, tidak mungkin di daerah Pulau Jawa. Ya, kalau di Sumatera, Kalimantan itu banyak tanaman sawit, otomatis ampas dari hasil pengolahan minyak goreng itu banyak yang dimanfaatkan untuk memberi makan ternak. Ya, jadi kira-kira seperti itu presentasi, ya, materi untuk pada kali ini. Jadi nanti kita buat forum diskusi, Bapak nanti buat kelompok, ya, atau kalian yang memilih kelompok sendiri, mana? Coba buatkan saja, ya. Baik. Lebih adil misalkan ini berbaris ini aja, ya. Oke. Jadi ini ada 20, ya. Ada 20, berarti nanti per kelompok isinya kalau itu ada 4 kelompok berarti isinya ada 5 orang, ya. Berarti anggap aja ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Belakang sendiri berarti kelompok 1. 1, 2, 3, 4, 5 sampai ini berarti kelompok 2. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 3. Dan terakhirnya sisanya adalah kelompok 5. Ya, boleh setiap kelompok mendekatkan kursinya, ya. Lalu kenapa kita ada diskusi tentang pembicaraan. Barang manusia. Hewan. Iya, kamera manusia. Dari kalau sapi dari lidah sampai itu pun ada. Kalau di Amerika tuh, kalau kita kan rusuk atau iga aja kan doyan, ya, dibakar, di santai gitu kan. Kalau di sana enggak. Gitu. Ya, gimana? Ini soalnya yang ini, nanti soalnya ini pertanyaan 1, 2, 3 pas saat kelompok 2 maju berarti dikasih nah nanti dibaca semua, ya. Siapa
Kelompok 1 udah selesai? Silakan ambil sampel yang dimiliki. Dari kelompok 1 ke kelompok yang lain. Ya. Kalau mau tambah silakan. Tinggal ditambah. Soin, ada yang mau tambah? Silakan. Tinggal ditambah. Sama kalian yang maju. Nanti yang maju ini bisa menjawab pertanyaan dari kelompok yang lain. Ya, silakan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Arif Sofian. Saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang ada di sumber sendiri. dipadu dengan alam yang subur dan laut yang luas. Akibatnya, Indonesia dikenal dengan negara agraris dan maritim. Faktanya, untuk mencukupi bahan pakan, negara ini memerlukan impor yang cukup besar. Alam yang subur dan perairan yang luas belum mampu mencukupi kebutuhan bahan baku pakan Indonesia secara kontinu. Berdasarkan rencana tersebut di atas, sedangkan menurut kelompok mengenai masalah ini, wilayah Indonesia terlalu luas dan berpulauan sehingga perlu banyak modal untuk membuat bahan baku pakan yang berkualitas. Bahan baku pakan masih banyak yang belum dimanfaatkan dengan baik sehingga banyak yang terbuang. Pertanyaan yang kedua, hal-hal apa saja yang dapat menunjukkan Indonesia memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan atau pengeksporan kebutuhan pakan dunia yang berkualitas? Jawabannya, wilayah yang luas didukung keragaman sumber daya hayati menyebabkan variasi ketersediaan bahan baku. Jumlah penduduk yang besar menyediakan SDM yang melimpah sehingga dapat diarahkan untuk mengembangkan sentra pertanian dan peternakan. Menurut pendapat Anda, hal ini saja yang perlu dipertimbangkan dalam pemeliharaan bahan pakan ternak unggas. Jawabannya, kandungan nutrisi, jumlah atau ketersediaan kontinus tidak bersaing dengan manusia, tidak mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan ternak unggas. Pertanyaan ketiga, mengapa bahan pakan hasil ikut asal hewan antara tanaman dan dimanfaatkan sebagai pemenuh rasinus ternak unggas? Jawaban, karena biasanya didapat dalam jumlah melimpah dan memiliki kandungan nutrisi yang cukup baik untuk ternak unggas. Selain itu, bahan baku tersebut biasanya tidak terlalu bersaing dengan pemanfaatan kepentingan manusia. Dan nomor 4, berdasarkan hasil penelusuran pustaka, evaluasi kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan masing-masing bahan pakan. Dapati kelemahan kandungan serat dasar tinggi, kelebihan dapat dalam jumlah melimpah. Tepung darah, kelemahan
Kelebihannya kandungan protein sangat tinggi. Kumpil kelapa, kelemahannya harga cukup mahal dan mudah tengik dan berjamur. Kelebihannya memiliki kandungan protein dan lemak yang baik. Tepung ikan, kelemahannya harga cukup mahal, aroma yang terlalu kuat dan mudah dipalsukan. Kelebihannya kandungan protein sangat tinggi. Jagung, kelemahannya musiman dan pada musim tertentu harga melonjak tinggi. Bersaing dengan manusia, kelebihannya sumber energi yang tinggi dan 23 silakan. Ya, silakan. Jadi pertanyaannya, apa bedanya protein tepung ikan dengan protein tepung ala-ala? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Hujan. Perbedaan tepung udang dengan protein tepung kepala udang kadarnya lebih rendah dari tepung ikan. Tepung ikan bisa pada kisaran 40 sampai 60%. Tepung kepala udang kisaran 30 sampai 40%. Ya. Ada lagi? Ya. Ya, silakan. Sama, silakan. Bertanya, mengapa penggunaan tepung darah terbatas pada komposisi pakan? Siap izin menjawab. Karena kandungan asam amino dalam tepung darah tidak seimbang. Siap. Oke, bagus. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok. Kelompok selanjutnya. Kami dari kelompok 4 ingin menginspirasikan lima kerja. Perkenalkan, nama saya Sandi. Nama saya Detati. Nama saya Rudi. Nama saya Mani. Ya, silakan. negara Indonesia memiliki wilayah yang strategis. Negara ini terletak di wilayah tropis dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang tinggi, dipadu dengan alam yang subur dan laut yang luas. Akibatnya, Indonesia dikenal dengan negara agraris dan maritim. Faktanya, untuk mencukupi bahan pakan, negara ini memerlukan impor yang cukup besar. Alam yang subur dan perairan yang luas belum mampu mencukupi kebutuhan pakan itu sendiri dalam kondisi Total bobot udang. Ya, itu kelompok 4. Ada yang bertanyakan? Ya, dua penanya. Silakan. Ya, silakan. Apakah perbedaan makna dan aroma pada bahan pakan mempengaruhi tugas? Yang bisa mempengaruhi karena dapat meningkatkan daya Palatabilitas. selera kalian. Ya, jadi maksudnya itu dapat meningkatkan palatabilitas ya. Bagus. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Mengapa penggunaan tepung darah terbatas pada komposisi pakan? Apa perbedaan sumber energi pada jagung dan beras pecah? Jagung biasa kembali kandungan energi lebih tinggi dan terdapat kandungan protein, sedangkan beras energi lebih sedikit dan tidak terdapat protein. Ya. Oke. Ya, sekian dari kelompok 6. Maaf tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bisa mendapatkan dari pembelajaran hari ini mengenai bahan pakan? Ada yang mau ngasih pendapat?
pembelajaran yang baru kan? Ya, kalian bisa langsung mempraktekkan apa yang selama ini ada di textbook atau yang kalian baca. Ya. Jadi kalian sebelumnya yang melihat gambar, sekarang kalian bisa langsung melihat rupanya langsung. Ya, bahkan bisa mencoba. Nah, itu salah satunya adalah yang bisa kalian simpulkan. Ya. Jadi yang pertama, bahan pangan itu menurut asalnya ada berapa macam? Dua, yaitu iya, bahan pakan hewani dan nabati. Yang kedua, menurut sumbernya bisa kalian sebutkan. Ada yang sumber protein, ada yang sumber energi, ada yang vitamin. Oke, terus kemudian berdasarkan bentuknya. Iya, butiran atau butiran. Oke, terus bentuk ya. Itu berdasarkan hasil identifikasi asal bahan pakan ya. Jadi Bapak harapkan pada pembelajaran hari ini bisa menjadikan manfaat untuk kalian ya. Nanti di pertemuan yang akan datang, setelah kalian paham asalnya, bentuknya, terus kemudian sumber energinya, nanti pada pertemuan berikutnya kalian akan belajar bagaimana caranya untuk menguji bahan pakan tersebut dari uji yang paling simpel, yang paling mudah ya, itu nanti di pertemuan yang akan datang. Oke, untuk pertemuan hari ini Bapak ucapkan banyak terima kasih kepada kalian atas usaha dan kerja kerasnya ya, berdiskusi bersama, berusaha mencari pustaka, literatur, ya bahkan ada yang berusaha sampai browsing ya mencari bahan tersebut ya. Kita berikan aplaus bersama untuk kelas ini. Mengakhiri pembelajaran pada siang ini, silakan Pak untuk salah satu dari kalian untuk memimpin doa ya untuk kelas ini. Siap untuk mengakhiri kegiatan